Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan. Haleluya. Judul hari ini memandang perkara yang di atas. Memandang hal-hal yang di atas. Ini adalah surat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose satu kota, saudara, yang ada di Asia Kecil. Itu satu kota, letaknya itu dekat dengan Kolose itu Laodikia, dekat dengan Laodikia. Saudara, surat ini orang mengatakan selain diberikan kepada orang Kolose, tetapi juga dibaca oleh jemaat di Laodikia. Tapi hari ini kita akan lihat Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, kalau kita lanjut harusnya ke 3 dan 4, tapi kita hanya menyoroti 1 dan 2. 3 dan 4 saya baca, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita lihat teksnya, saudara. Oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, itu ada katanya saudara, terjemahannya, carilah hal-hal yang di atas. CTIT itu mencari dengan segenap hati, ano itu artinya di atas, lalu di tempat Kristus didudukan di sebelah kanan Allah. Oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Kristus didudukan di sebelah kanan Allah. Nah, karena itu, saudaraku, ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Jadi saudara harus melihat di ayatnya yang ke-20 dari Kolose pasal yang kedua. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadat buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat, kalau kamu sudah mati bersama dengan Kristus, mengapa kamu menaklukkan diri lagi pada peraturan-peraturan yang ada di dunia? Saudara, orang-orang yang beragama pada waktu dulu, orang-orang yang beribadat pada zaman dulu, mereka punya peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan yang menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang bertarak. Ada yang mengatakan ini tidak boleh dipegang, ini tidak boleh disentuh, ini tidak boleh dimakan. Sebab ini adalah barang-barang yang dikatakan barang-barang yang haram. Orang Yahudi menerapkan pemahaman tentang barang yang halal dan yang haram. Saudara, sehingga ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kemudian juga ada peraturan-peraturan yang mengatakan bahwa kalau mau ikut Tuhan harus menyiksa diri. Harus mengadakan penyiksaan diri, lalu kemudian ada segala aturan-aturan yang lain yang biasa diajarkan oleh agama-agama lain, yang biasa diajarkan oleh mungkin sekte-sekte yang lain. Harus begini, harus berlakukan seperti ini dan itu, saudara. Paulus mengatakan, kalau kamu sudah mati, mengapa kamu menaklukkan diri dari bermacam-macam aturan itu? Sesudah itu baru masuk pasal yang ketiga. Di pasal yang ketiga, karena itu kalau kamu sudah dibangkitkan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Yesus, cari perkara yang di atas. Itu yang ada. Jadi saudara, ajaran-ajaran yang seperti legalisme, mistikisme itu saudara semua berupa mistik, itu artinya kadang-kadang mengatakan oh ini larangan dan sebagainya, itu mistik. Asketisme itu adalah penyiksaan diri. Tetapi saudara,
Paulus mengatakan tidak begitu. Ada orang yang memang menekankan tentang peribadatan yang demikian, seperti puasa yang berhari-hari. Kita memang ada puasa, tetapi bukan model asketisme yang mereka harus menyiksa diri dan sebagainya. Kita berpuasa karena ingin merendahkan diri, karena kita ingin mencari Tuhan lebih banyak lagi. Nah, itu yang ada. Sebab itu ini berbeda sekali antara Kristen dengan agama-agama lain. Nah, Paulus mengatakan kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas. Nah, Paulus berkata, jika kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, jika kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, if then you were raised with Christ, jika kamu dibangkitkan atau sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Apakah saudara sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Apakah saudara sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Apakah kita semua sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Apakah saudara sudah bangkit bersama dengan Yesus? Saudara mungkin bingung. Bangkit bersama dengan Kristus. Iya, saudara. Apakah saudara bangkit bersama dengan Kristus? Itu berarti saudara mati bersama dengan Kristus. Kalau begitu timbul pertanyaan lagi, kapan saya mati bersama dengan Kristus? Kapan saya mati bersama dengan Kristus? Pada waktu saudara percaya kepada kematian Yesus dan kebangkitannya, saat itu saudara mati bersama dengan Yesus. Sebab apa? Sebab iman saudara kepada Yesus telah membuat hidup saudara mati di kayu salib bersama dengan Yesus. Kalau saudara mati bersama Yesus di kayu salib, maka saudara akan bangkit bersama dengan Yesus. Itu yang Paulus katakan. Jadi iman atau percaya itu bergerak di alam, saudara, di satu alam yang mengarah kepada Kristus, iman itu. Jadi saudara percaya itu satu perbuatan saudara, iman. Kita percaya kepada Yesus. Apakah kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus? Kita harus berkata, iya, saya sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Pasti. Dan kita harus percaya. Supaya kita bisa menjalani kehidupan rohani kita. Kalau saudara tidak percaya bahwa saudara sudah dibangkitkan dengan Yesus, maka saudara tidak akan bisa memelihara kehidupan rohani kita. Kenapa ada orang tidak bisa memelihara hidup rohaninya? Kenapa ada orang tidak bisa memelihara hidup rohaninya sehingga dia jatuh di dalam dosa? Karena dia tidak percaya bahwa dia sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Saudara harus percaya, kita harus percaya bahwa kita dibangkitkan bersama dengan Yesus. Kalau kita tidak percaya, sulit saudara untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Jadi saudara harus yakin, saya sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Sewaktu kita percaya, kita mati bersama Yesus di Golgota. Waktu saudara percaya, saudara mati bersama dengan Yesus di Golgota. Ya, saudara, waktu saudara percaya. Waktu saya percaya kepada Yesus, saya mati bersama Yesus di Golgota. Hidupku sudah mati. Hidupku bukannya aku lagi, aku sudah mati. Bersama Yesus di Golgota, hidup lamaku. Lalu ketika Yesus bangkit, kita pun bangkit bersama dengan Yesus. Sama seperti Tuhan bangkit dan hidup berkemenangan, maka kita pun bangkit dan hidup berkemenangan. Sehingga hidup kita menjadi baru di dalam Tuhan. Ciptaan yang baru. Nah saudara, itu yang disebut ciptaan baru. Jadi ciptaan yang baru adalah berhubungan dengan kebangkitan Yesus. Saudara, ini kita cerita tentang kebangkitan di dalam iman kepada Tuhan. Bukan kebangkitan tubuh jasmani, saudara. Kebangkitan tubuh jasmani akan terjadi pada waktu Yesus datang. Ketika Yesus naik ke sorga, saudara, pada waktu Yesus mati di kayu salib, kita mati di kayu salib bersama Yesus. Pada waktu Yesus dikubur dan bangkit dari antara orang mati, kita bangkit bersama dengan Yesus. Pada waktu Yesus naik ke sorga,
kita pun dibawa oleh Yesus ke sorga. Mengapa? Saudara mungkin bertanya, bukankah saya ada di dunia waktu Yesus naik ke sorga, kan itu berapa ribu tahun lalu? Iya, tapi di dalam iman Yesus membawa saudara. Kenapa? Sebab saudara percaya kepada Yesus. Sebab saudara ada di dalam Yesus. Sebab saya ada di dalam Yesus. Berarti waktu Yesus naik ke sorga, kita pun ada bersama dengan Yesus, walaupun kita masih ada di dunia. Sebab itu saudara, nama kita ada di dalam kerajaan sorga. Nama kita dibawa oleh Yesus ke sorga. Betapa indahnya saudara, nama kita ada di sana. Nah, pada waktunya saudara, kita akan pergi ke sorga bersama dengan Tuhan di dalam tubuh, roh, dan jiwa saudara. Sama naik ke sorga. Luar biasa. Betapa indahnya. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, bahwa mereka adalah orang asing di dunia ini. Petrus mengatakan bahwa orang Kristen adalah orang musafir. Terjemahan lama menyebutnya musafir atau disebut adalah pengembara, saudara. Jadi saudara, orang Kristen adalah orang asing di dunia ini. Saudara adalah orang asing. Kadang-kadang orang asing, orang bilang kalau alien, saudara, itu adalah orang asing. Makhluk asing katanya saudara. Ya saudara, kita adalah orang asing. Saudara, itu yang ada. Saudara, dalam percakapan saya dengan ada orang, saudara mengatakan bahwa seorang ilmuwan ini mengatakan bahwa di selain planet bumi ada lagi makhluk yang lain saudara, selain planet bumi, yaitu namanya alien saudara. Dia datang saudara dari planet lain ya. Dia mengatakan ada beberapa bukti, coba lihat di museum-museum bahwa ada makhluk asing yang datang. Tetapi saudara, ya kita adalah juga makhluk asing. Kenapa? Karena kita orang lain. Dulu kita menjadi orang bumi, tinggal di bumi. Tetapi setelah kita percaya Yesus dan bangkit dari kematian, kita menjadi orang sorga, saudara. Identitas kita dan asal-usul kita ini bukan duniawi, tetapi sorga. Saudara periksa, saudara cek semua identitas kita. Saudara, itu adalah identitas sorgawi. Jangan dibohongi, identitas kita adalah identitas makhluk sorgawi, yaitu makhluk Tuhan. Sebab apa? Sebab Kristus ada di dalam kita. Karena Yesus ada di dalam kita, maka saudara dengan saya adalah makhluk sorgawi, saudara. Jadi memang kita dilahirkan di dunia, kita dilahirkan. Tetapi ketika kita mati bersama Yesus, lalu kita bangkit saudara, kita bukan milik dunia lagi. Kolose 2:20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Saudara, Paulus mengatakan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini. Ya, mungkin saudara mengatakan, menjawab, ya kami masih hidup di dunia. Betul, tetapi tidak. Tidak. Sebab apa? Sebab kita sudah bangkit bersama dengan Kristus. Kita ada di dunia, tetapi cara hidup kita bukan cara hidup dunia. Cara hidup kita adalah cara hidup anak Tuhan, anak Allah, saudara. Itu yang ada. Jadi kita lihat seperti itu. Kenapa lagi kita bukan dari dunia? Jelas saudara, di Alkitab mengatakan Filipi 3:20 bahwa kita memiliki warga negara. Kewarganegaraan kita adalah warga negara sorga. Saudara, ada orang dulu, saudara, dia katakan, wah, aku ini punya warga negara Indonesia. Wah, aku punya warga negara Amerika. Ada yang punya 2 warga negara, saudara. Wah, rasanya luar biasa. Bahkan orang berpikir, kalau bisa kita bukan hanya warga negara Indonesia saja. Kalau bisa warga negara ASEAN. Wah, saudara. Jadi dia punya KTP atau tanda pengenal adalah ASEAN.
Apakah orang akan membuat seperti itu? Ya, mungkin saja. Ada warga negara ASEAN, ada warga negara mungkin Asia, nanti lama-lama warga negara dunia. Tapi kita lebih dari itu. Kita bukan warga negara dunia, kita warga negara kerajaan sorga, saudara. Dan itu melekat dalam hidup kita. Sebab itu saudara, kita orang-orang warga negara sorga. Paulus mendorong jemaat untuk hidup sebagai orang sorgawi di dunia ini. Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak sorga. Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang menyinari bumi dengan sifat hidup baru kita. Dengan sifat hidup baru kita menyinari bumi. Saudara, ya itu. Kita adalah orang-orang yang baru. Dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kata ini sangat baik, sangat menarik kalau saudara melihat di dalam teks Yunaninya. Sebab kalau di dalam teks bahasa Indonesia hanya dikatakan kalau kamu dibangkitkan bersama, ya. Baik saudara dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi dibangkitkan bersama. Ini bukan teks Indonesia cukup baik, ada kata tambahan bersama. Tidak dibangkitkan dengan Kristus, tapi dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara, di Inggris juga ada were rise with Christ. Saudara, kita lihat di sini. Bahasa Yunani itu jelas ada kata sunergertete. Saudara, itu tensisnya auris, tapi itunya pasif ya. Nah, kata sunergertete dari kata sunergeiro itu saudaraku ada kata sun. Perhatikan saudara, kalau di dalam Alkitab bahasa Yunani ada kata sun, itu artinya kebersamaan atau kebersatuan. Itu gandeng. Ada perbedaan antara sun dengan meta ya. Kalau saya katakan misalnya ini kembang saudara, lalu saya taruh lagi ini satu benda di sini, barengan begini, ini namanya meta. Ini bersama dengan ini meta. Tapi kalau sun ini saudara masuk di dalam bersama-sama, itu namanya sun. Jadi kebersamaan yang menjadi satu. Nah, ini dikatakan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kata ini memakai kata sunergeiro, itu artinya saudara dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan. Kita masuk di dalam Tuhan dan Tuhan bangkit. Kita pun juga ikut bangkit. Ini namanya kebangkitan bersama dengan Tuhan. Bukan kita yang bangkit, tapi Yesus yang bangkit. Dan kita yang di dalam Yesus, kita bangkit dari maut, bangkit dari kematian, bangkit dari segala penyakit, bangkit dari segala kelelahan, bangkit dari segala penguasa dunia, bangkit dari segala hal-hal yang lain. Dan kita mengalami kemenangan. Kita orang-orang yang menang saudara. Sebab Tuhan sudah menang. Jadi kita bangkit, itu yang ada. Jadi kuasa kebangkitannya yang tak terbatas itu bersama dengan semua orang percaya. Sebenarnya rohani kita ini nggak miskin. Sebab kita bergantung kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus yang sudah bangkit ini, saudara. Kita memiliki akses kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Kita nyambung dengan Tuhan. Kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Kita bisa menyambung dengan Tuhan. Oh, betapa ajaib, betapa indahnya. Kita memiliki jalan saudara. Orang mengatakan nggak mungkin bisa jalan ke sorga. Sulit jalan ke sorga. Jangankan jalan ke sorga, jalan ke tempat mungkin ke istana saja sulit luar biasa. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kunci, yaitu Yesus Kristus. Itu akses. Kalau kita menyebut nama Yesus Kristus, itu pintu sorga akan terbuka, saudara. Sebab kita ada di dalam Yesus Kristus dan nama kita ada di sana. Indah sekali, saudara. Kita punya pintu masuk, yaitu Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus bilang, aku adalah pintu. Saudara, sunergertete itu auris. Auris itu tensis auris dalam bahasa Yunani, artinya sudah dikerjakan dengan selesai. Jadi bukan perfect dalam
bahasa Inggris yang seringkali memakai kata have, telah, melainkan auris. Auris bukan perfect. Saudara, auris lebih dari itu. Artinya dia sudah mengerjakan sekali dan masih berlaku sampai saat ini. Itu menunjukkan, saudara, kebangkitan Yesus sudah selesai. Tetapi kita mengalami dampak dari kebangkitan Tuhan. Dan kita bukan hanya mengalami dampak, kita masuk di dalam kebangkitan Tuhan. Kita menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Kita dibangkitkan secara rohani waktu Yesus bangkit secara fisik. Saudara, ini yang ada. Ini kebenaran dasar yang kita harus tahu. Ini posisi rohani kita yang baru, saudara. Posisi rohani kita yang baru. Dan kekuatan baru kita untuk berjalan dalam kehidupan baru. Kekuatan baru untuk berjalan dalam kehidupan yang baru. Bentuk pasif ini menunjukkan bahwa kekuatan yang membangkitkan bukan berasal dari kita, tetapi dari Tuhan. Sama seperti biji ditanam. Saudara, kalau kita mengambil biji lalu ditanam di dalam tanah, lalu nggak lama kemudian setelah mungkin diberi pupuk, disiram, muncul tunas. Lalu muncul daun hijau, kuncup, batang, lalu bunga, dan akhirnya buah. Seperti itu. Kita dikubur, ditanam, lalu kita muncul, keluar. Dan dari pertumbuhan itu memang ada waktu, saudara. Dari keluar dari biji lalu bertunas sampai timbul buah itu ada waktu. Ini yang dinamakan ada waktu sampai berhasil. Kita telah dibangkitkan meskipun dalam masa pertumbuhan. Betul kita sudah bangkit dari kematian, kita keluar, kita mulai bertunas. Mungkin kita belum berbuah, saudara, tetapi kita minta kepada Tuhan, minta Roh Kudus supaya kita bisa berbuah dan berhasil. Kristus telah membangkitkan kita. Kristus telah memberi kita hidup yang kekal, saudara. Jadi tidak mungkin kalau Kristus bangkit lalu tubuhnya tidak bangkit, itu tidak mungkin. Yesus bangkit lalu tubuhnya ketinggalan, itu tidak mungkin. Jadi harus bangkit, saudara. Ini yang dinamakan bangkit. Lalu kemudian Paulus bilang, karena itu jika kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Cari perkara yang di atas. Kata di atas terjemahan Yunaninya ano, saudara. Tak ini definite artikel ano. Pengertian di atas bukan di atas kitanya, tetapi atas itu adalah Yesus. Cari perkara-perkara yang kudus dari Tuhan. Cari perkara-perkara yang ada di sebelah kanan Bapa. Taatno ini posisi yang tinggi. Ini adalah sorga. Dan di sorga itu adalah tempat yang mulia. Saudara, nah, Yohanes 3 ayat yang ketiga itu cerita tentang kelahiran baru. Di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ketiga, itu ada kata ano tapi ditulis anoten. Di Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terjemahan Inggris memangnya, I say to you unless one is born again. Born again. Tapi terjemahan Yunani anoten. Anoten itu artinya lahir dari atas. Sehingga ayat ini boleh berkata sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari atas, tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau saudara tidak dilahirkan dari atas, dari mana? Dari sorga. Maka saudara tidak bisa melihat kerajaan sorga. Dilahirkan dari atas. Itu anoten, dilahirkan dari atas. Jadi kita dilahirkan dari atas. Saudara, itulah kelahiran baru. Nah, kata ano, di atas, itu merujuk kepada sorga di mana Yesus duduk.
Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus duduk. Hal-hal di atas. Itu bukan materi. Materi itu adanya di dunia. Uang, pokoknya semua yang materi itu ada di dunia. Tapi ini yang di atas ini berhubungan dengan kingdom. Pemerintahan kerajaan Allah. Berhubungan dengan Kristus. Berhubungan dengan alam sorgawi, berhubungan dengan hadirat Tuhan, berhubungan dengan rencana Tuhan, berhubungan dengan perkara yang dari Tuhan. Saudara, misalnya pemberian-pemberian Tuhan yang berbentuk buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut, tahan nafsu. Lalu kemudian ada karunia Roh Kudus, iman, mujizat. Saudara, ada rencana-rencana Allah Bapa. Ini bagian dari pola pemerintahan Allah. Kita memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita memikirkan tentang buah-buah roh, karunia Roh Kudus. Kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara, itu yang ada. Kita adalah orang yang lahir dari atas sorga, kemudian kita turun di bumi. Itu yang ada. Nah, kalau sekarang kita ada di bumi, kita kembali lagi memikirkan perkara-perkara sorgawi. Dan itu memang benar, harus seperti itu. Kita memikirkan perkara-perkara sorgawi. Saudara, ada satu kisah, orang Inggris, dia tinggal di Afrika. Nah, tinggal di Afrika. Walaupun dia tinggal di Afrika, dia mengatakan cara-cara kerajaan Inggris dia tetap jalankan, saudara. Seperti dia bangun rumah, suasana di dalam rumah. Dia tidak mengikuti gaya orang yang ada di Afrika. Dengan mungkin bangunan-bangunannya, alat-alatnya. Tidak, dia tidak mau. Dia nerapkan seperti itu. Karena apa? Karena dia warga negara Inggris. Dan dia akan mendukung pemerintahan. Sama seperti kita, saudara, warga negara Indonesia. Kita bekerja di dalam pemerintahan Indonesia. Kita bekerja selaras dengan pemerintahan Indonesia. Kita bekerja sesuai dengan kemajuan, sesuai dengan warga negara Indonesia. Kita tidak akan berbuat curang, kita tidak akan berbuat jahat. Seandainya kita ada di negara lain, saudara, walaupun ada hukum negara lain, tetap kita juga menyebut dirinya orang Indonesia. Kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Saudara, seperti itulah kira-kira kalau kita ada di dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita di sorga. Waktu di dunia ini, kita tidak bersikap seperti orang dunia. Kita tidak mengerjakan pekerjaan dengan cara dunia. Karena kita punya cara yang lebih tinggi daripada dunia ini. Kita mempunyai pekerjaan yang lebih berkualitas dari dunia ini. Yaitu cara sorga. Cara sorga. Kualitas sorga. Saudara, kualitas sorga. Sama seperti tinggal di satu daerah, saudara, yang terbelakang mungkin daerah itu. Lalu kita tinggal di sana. Kita tidak mau memakai peralatan yang ada di mereka. Mungkin saudara, mereka harus menyalakan api dengan batu, saudara, dipukul-pukul. Kita tidak perlu. Kita punya lebih modern. Mungkin kita ada korek atau apa, langsung bakar, saudara. Jadi ada banyak hal-hal yang tidak. Kita punya cara sorgawi, dan itu lebih luar biasa, lebih indah, lebih berkualitas daripada cara duniawi. Itulah sebabnya kita harus pakai cara Allah. Cara Tuhan. Cara yang luar biasa. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Maka Tuhan akan memberikan kepada kita jalan. Dan Tuhan akan memberikan cara yang luar biasa. Saudara, orang
berjalan kaki 1 minggu, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau orang punya cara yang lebih luar biasa, dia tidak mau jalan kaki. Dia naik kendaraan, naik pesawat. Saudara, itu yang ada. Kita punya cara sorga. Karena kamu telah dibangkitkan bersama Yesus. Sekarang coba arahkan pikiran kita kepada yang di atas. Kita pandang Tuhan. Dengan kata lain, biarlah tindakan kamu di dunia sesuai dengan posisi kita. Kita adalah orang sorga. Di dunia ini kita menyandang warga sorga. Dulu Anda mati dalam dosa. Tetapi sekarang Anda sudah mati bagi dosa. Kristus ada di dalam kita. Harapan akan kemuliaan. Suatu hari kemuliaan itu dinyatakan. Paulus berkata, hiduplah sesuai dengan apa yang telah Kristus lakukan bagimu. Hidup kita harus sesuai dengan apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Memandang Tuhan. Sebab kita sudah mati bagi Kristus. Kita harus mematikan perilaku kita yang gak murni. Perilaku kita yang salah. Kita sudah mati bersama Yesus. Kita harus matikan perilaku kita yang salah. Jangan hidup seperti dulu. Jangan hidup seperti dulu lagi. Paulus kasih tahu cara hidup orang banyak. Paulus memperingatkan cara hidup orang banyak yang belum diselamatkan. Saudara, jangan hidup seperti dulu. Yesus adalah hidup kita. Dan kita mati bersamanya. Saudara, sekarang biarkan hidupnya kelihatan melalui kita. Dalam hidup kita sehari-hari. Kembali Paulus berkata, carilah perkara yang di atas. Seteo artinya mencari dengan sungguh-sungguh. Mencari dengan berusaha keras untuk menemukan. Cari. Saudara, apakah kita mau mencari dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati? Seperti itulah kita mencari hal-hal yang di atas. Kita cari. Ada orang yang mencari dengan serius. Dia cari sungguh-sungguh. Kalau tidak ketemu dia cari sungguh-sungguh. Kalau perlu tidak tidur dia cari sampai dapat. Ini orang yang serius. Ada yang bilang, sudahlah, masa bodoh. Ada yang biasa-biasa saja. Tetapi kata seteo artinya mencari dengan sungguh-sungguh. Paulus ingin kita seteo, mencari. Kalau saudara kehilangan barang, bagaimana saudara mencari? Apakah saudara mencari, melacak kemana-mana? Suatu kali saya kehilangan kunci. Saya pergi gereja, lalu kuncinya nggak tahu di mana. Saya cari. Di atas saya nggak ketemu, cari di bawah nggak ketemu, di mana nggak ketemu, sampai saya pikir-pikir apa jatuh ke tong sampah. Saya coba cari lagi, cari di mana-mana, di kamar mandi, di mana, coba cari saudara. Sebab kunci itu harus ketemu, nggak boleh nggak ketemu. Kalau nggak ketemu, gimana saya bisa keluar saudara? Harus ketemu. Dan akhirnya ketemu kunci itu saudara. Kita cari sampai ketemu. Bagaimana mencari yang di atas? Bagaimana orang bertanya mencari perkara yang di atas itu kayak apa? Mencari perkara yang di atas itu kita kasih perhatian penuh pada Yesus. Saudara, cari perkara yang di atas itu artinya kita menempatkan Yesus di urutan yang pertama di dalam segala hal. Menempatkan Yesus di urutan pertama di dalam segala hal. Dalam segala hal. Memprioritaskan Yesus. Memprioritaskan Yesus. Mencari hal yang di atas itu artinya kita menyesuaikan pilihan kita dengan firman. Kalau pilihan kita tidak sesuai dengan firman Allah, kita tidak mau. Saudara mungkin mempunyai keinginan. Ternyata saudara sudah dapat keinginan ini. Ternyata keinginan itu nggak cocok dengan
keinginan Tuhan. Saudara, kita urung. Kita ikut kehendak Tuhan. Itu artinya mencari hal yang di atas. Mencari hal yang di atas itu artinya merenungkan firman Allah. Jadi kalau saudara menyingkirkan keinginan saudara demi firman Allah, maka saudara sedang mencari hal yang di atas. Kita harus menjadikan sorga sebagai ruang lingkup dan tujuan kita. Sorga adalah lingkup kita. Sorga adalah tujuan kita. Kalau orang Yunani mencari gnosis, pengetahuan. Mereka membaca buku yang banyak. Mereka mengadakan penelitian. Kalau orang yang suka meneliti, mereka akan meneliti sampai berjam-jam meneliti, saudara. Mereka mulai meneliti satu demi satu, diteliti, saudara. Lalu diperhatikan, dilihat, diteliti untuk mendapat pengetahuan. Orang Yunani cari gnosis, tapi kita orang Kristen mencari hal-hal Kristus. Kita meneliti, kita mencari Tuhan, sampai dapat kita cari Tuhan. Apa yang kita cari? Kita menguji diri kita. Apakah yang kamu cari? Apakah yang saudara cari? Tentang belanja, uang. Apa yang saudara belanjakan dengan uang saudara? Apa yang saudara belanjakan dengan uang saudara? Saudara punya uang, apa yang saudara belanjakan dengan uang saudara? Tuhan kasih uang kepada saudara banyak. Dengan uang banyak itu apa yang saudara belanjakan? Saudara, apa yang saudara beli? Saudara akan ngelihat. Dari situ saudara akan lihat apakah saudara mencari Tuhan atau memprioritaskan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan banyak. Dengan uang itu saudara mau dikemanakan? Apa yang saudara beli? Nomor 2, waktu. Apa yang saudara lakukan dengan waktu yang ada pada saudara? Apa yang saudara lakukan dengan waktu itu? Seberapa sibuk saudara? Apakah Tuhan tetap diprioritaskan? Saudara, apakah Tuhan diprioritaskan? Dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada saudara, apakah Tuhan diprioritaskan oleh saudara? Dan yang ketiga, tabungan, kumpulan, gudang. Apakah barang-barang yang saudara kumpulkan bertahun-tahun? Di rumah saudara ada barang apa aja? Saudara menyimpan barang apa saja? Itu yang saudara simpan, itu yang berharga buat saudara. Itu yang saudara kumpulkan. Saudara kalau mau memamerkan barang yang saudara punya, barang apa yang saudara pamerkan? Apakah Tuhan? Apakah prioritas? Mari kita sama-sama belajar. Biar kita mengumpulkan barang-barang yang kekal. Yang tidak ada gegat dan karat yang membinasakan. Saudaraku, apa yang saudara mau tunjukkan kepada orang lain adalah barang-barang yang indah. Barang-barang yang indah. Mungkin saya pernah melihat barang-barang yang bagus. Barang-barang yang indah. Tapi saya cuma satu, kagum pada seseorang yang mengumpulkan barang-barang. Hasil catatan, hasil penelitian, hasil renungan firman Tuhan. Bersatu lemari penuh catatan-catatan. Saya kagum. Itu harta yang dia punya. Apakah yang saudara kumpulkan? Ada orang punya sepatu banyak. Ada orang punya tas banyak. Ada orang punya pakaian banyak. Tidak apa-apa. Saya tidak melarang. Tapi juga saudara, lebih baik juga kumpulkan perkara yang indah. Saudara,
Apa yang saudara lakukan dengan waktu saudara? Waktu yang banyak dipakai untuk apa? Di masa pandemi ini saudara, anak-anak nggak bisa sekolah. Nggak sekolah. Mereka banyak di rumah. Lalu bikin apa di rumah? Oh, sekolah. Berapa lama di sekolah? Beda dengan pergi ke sekolah, ke gedung sekolah. Mereka harus ada di sana. Tapi pada waktu mereka di rumah, lebih banyak mainnya daripada belajar. Sehingga orang-orang tua berpikir, kenapa harus libur? Kenapa harus libur di pandemi ini? Saudara, berapa waktu Tuhan berikan kepada kita waktu? Mari kita pakai yang baik. Berapa waktu yang masih sisa yang Tuhan berikan pada saudara? Yesus duduk di kanan Bapa. Kita cari di sekitar tata Allah. Apa? Inilah kesempurnaan. Inilah kesempurnaan. Inilah mempelai. Kita mencari hal-hal yang sempurna, yang kekal. Bisakah kita mencari di tempat yang maha tinggi itu? Setelah kita dibangkitkan bersama Yesus, kita naik bersama dengan Yesus, kita duduk bersama dengan Yesus, maka kita menemukan hal yang sempurna di dalam Yesus. Kalau kita ada di dunia, kita tidak bisa mencari, sebab mencari itu harus dekat. Kalau saudara harus mencari tempat, mencari perkara-perkara yang di atas di mana Yesus duduk, maka saudara harus pergi dulu ke sana. Baru bisa. Kalau saya suruh anak saya mencari di kamar sesuatu, dia harus pergi ke kamar. Dia tidak bisa ada di ruangan ini, pergi cari di kamar. Tidak bisa. Saudara, kita mencari perkara yang di atas, itu bisa. Asal saudara ingat, saudara sudah mati bersama Yesus. Saudara bangkit bersama Yesus. Saudara naik ke sorga bersama Yesus. Saudara duduk bersama dengan Yesus. Maka saudara akan menemukan perkara-perkara yang ada di dalam Yesus. Yang ada di sebelah kanan Bapa. Ketika di sorga, Yesus bersyafaat. Dia bersyafaat buat kita. Dia berdoa. Saudara, ada satu kisah yang berhubungan dengan tempat tinggi. Ada pesawat yang terpaksa harus mengisi bahan bakar di padang gurun. Dia berhenti, saudara. Pada waktu ngisi bahan bakar di sana, padang gurun, saudara, itu pesawat kembali terbang. Tiba-tiba dia mendengar ada bunyi grogot-grogot, keretek-keretek. Dia pikir tikus ini, tikus gigitin kabel. Wah, ini bahaya ini. Tapi dia mau mendarat lagi mengeluarkan tikus, udah nggak mungkin. Dia sudah naik, sudah tidak mungkin lagi. Lalu apa yang dibuat oleh pilot ini saudara, pesawatnya dibuat terbang cepat ke tempat yang tinggi sekali. Tinggi sekali saudara. Dengan agak saudara menanjak begitu saudara. Setelah itu tiba-tiba yang gegrogotnya berhenti. Lalu pesawat turun. Setelah sampai tujuan, dia bongkar saudara tempat yang ada tikus. Tikusnya sudah mati. Karena tikus tidak bisa di tempat ketinggian yang seperti itu. Dengan kondisi seperti itu. Seringkali saudara. Pada waktu kita terbang tinggi. Yang menggerogoti kabel-kabel hidup kita, itu akan mati. Kalau kita terbang tinggi yang menggerogoti saluran-saluran hidup kita akan mati. Seperti itu saudara. Contoh kedua yang saya baca saudara, ada satu gembala, dia menemukan burung kecil Raja Wali. Lalu burung itu dipelihara, diikat, disuruh makan seperti makan ayam, saudara. Dia makan, sampai burung itu besar, dia tetap makan
makanan, menggaruk-garuk, saudara. Dia makan seperti ayam, pokoknya semua seperti ayam. Tiba-tiba dia kedatangan temannya, dia mengatakan, "Loh, itu kan burung Raja Wali." "Iya, Bu, jangan disepertikan gitu. Biarkan dia terbang. Biarkan dia terbang." Akhirnya gembala itu nurut, saudara. Lalu kemudian rantainya dilepas. Waktu rantainya dilepas, saudara, burung itu masih makan. Ya seperti ayam lagi, saudara. Enggak terbang. Lalu orang itu, "Kamu naik ke tebing. Taruh burung itu di atas tebing." Waktu burung itu ditaruh di atas tebing burung elang itu, dia lihat ke langit. Luas sekali. Dia lihat ke semua, luas sekali. Lalu kemudian, saudara, dia bentangkan sayapnya. Dia terbang. Pada waktu burung itu masih di bawah, dia tidak terbang karena sudah biasa. Tapi pada waktu taruh di atas tebing, dia lihat dan terbang. Saudara, Tuhan ingin saudara terbang. Saudara ada di tempat yang tinggi, maka saudara akan terbang. Saudara, lihatlah perkara-perkara yang di atas. Di ayat yang kedua, Paulus mengatakan, pikirkan hal-hal yang di atas. Pikirkan. Kolose 3 ayatnya yang kedua, dikatakan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hal yang di atas adalah sorga. Paulus tidak bermaksud bahwa kita tidak boleh memikirkan makan, minum kita, sekolah, hal-hal urusan bumi. Bukan. Tetapi Paulus mau mengajarkan bahwa itu bukan tujuan kita. Menjadi orang kaya di dunia bukan tujuan kita. Menjadi orang terhormat di dunia bukan tujuan kita. Saudara, bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah melakukan pekerjaan Bapa. Sebab kita utusan Bapa untuk tinggal di dunia ini. Jangan kaki kita dirantai oleh urusan duniawi. Biarkan kaki kita lepas dari urusan duniawi untuk terbang tinggi. Itu tujuan. Orang Kristen harus jaga kakinya di bumi, saudara. Tetapi ya orang Kristen menjejakkan kaki di bumi, tapi kepalanya di sorga. Sebab dia harus berpikiran sorga, saudaraku. Carilah perkara yang di atas. Ayat 1, ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas. Apa bedanya? Beda. Carilah. Pikirkanlah. Yunaninya adalah proneo. Artinya bukan berpikir. Bukan berpikir. Tapi cara berpikir. Kalau tadi carilah itu seteo. Itu bisa berarti juga berpikir. Tapi proneo adalah cara berpikir. Bagaimana kita mengatur pikiran kita untuk merenungkan surga. Cara berpikir kita. Orang percaya bukan hanya mencari hal-hal yang di atas, tetapi juga memikirkannya. Saudara, memikirkannya. Kita tidak lupa bahasa kita. Apa sudah lupa bahasa saudara? Saya sudah lama tinggal di Jawa. Bahasa ibu saya bahasa Sunda. Tapi bahasa itu tidak hilang dari saya. Kalau saya punya keluarga ngomong bahasa Sunda, saya bisa ngerti. Walaupun saya sudah lama tidak bicara, tapi saya ngerti. Seandainya diajak bicara, saya tahu apa artinya. Saya tahu apa artinya, saudara. Maksudnya saya tahu. Semua. Saudara, waktu saya dapat kata-kata bahasa Sunda,
Saya ngomong, istri saya mendengar. Lalu saya tanya, kamu ngerti artinya? Oh, ngerti. Lalu dia bilang, ini kan begini, ini begini. Oh, bukan begitu. Itu adalah kata-kata balikan, kata-kata sindiran. Oh, dia bilang, tapi kan satu demi satu seperti ini. Ya, mirip bahasa Jawa. Tetapi beda. Saudara, kenapa? Karena saya mengerti cara. Saya bukan mengerti kayak kamus. Satu. Tapi saya ngerti cara. Itu yang maksud. Sama belajar bahasa Inggris. Bukan lihat kamus ini artinya satu, ini satu kalian liatin kamus. Bukan. Tapi cara keseluruhannya. Saudara, itu yang maksud Paulus. Proneo. Bagaimana kita bisa terus memikirkan hal yang di sorga? Cinta. Saudara, bagaimana saya bisa memikirkan kalau disuruh memikirkan perkara yang di sorga apa? Cinta. Tanpa cinta nggak bisa. Apakah saya mencintai Yesus? Apakah saudara mengasihi Yesus? Kalau saya mencintai Yesus, tentu saya akan memikirkan Yesus terus-menerus. Pernahkah saudara jatuh cinta? Pada waktu saudara jatuh cinta, pikiran saudara hanya kepada Dia. Ketika waktu senggang, saudara bikin apa? Telepon Dia, karena saudara cinta. Oh, ini saudara lagi kerja, ada waktu istirahat. Saudara telepon Dia. Saudara tidak istirahat, main game. Enggak. Telepon Dia. Sebab saudara sedang jatuh cinta. Setiap ada waktu kosong, telepon Dia. Waktu tidur, Dia ingat-ingat. Bahkan kalau ngomong mau berjam-jam sampai pagi. Kenapa? Karena cinta. Setiap ada waktu Dia cari karena cinta. Kalau kita cinta ke Tuhan, kita bisa. Makanya saya katakan bagaimana? Cinta. Apakah kita mencintai Tuhan? Apakah saudara mencintai Tuhan? Jika kita kurang mencintai Tuhan, maka kita tidak akan memikirkannya. Kalau ada waktu senggang, kita tidak mencari Tuhan. Kita mencari yang lain. Tapi kalau kita mencari cinta Tuhan, semua hanya untuk Tuhan. Semua hanya untuk Tuhan. Saudara, mengasihi Dia lebih dari semua. Mencintai Tuhan lebih dari semua. Itu yang ada. Paulus dalam Roma 8 ayat 5-7 menjelaskan bahwa cara berpikir seseorang berhubungan erat dengan cara hidup. Pikiran ini hubungannya dengan cara hidup. Bagaimana kita berpikir itulah cara hidup kita. Saudara, baik kita di dalam Kristus. Kalau kita cara berpikir kita, cara berpikir Tuhan, maka cara hidup kita akan cara hidup Tuhan. Kalau cara berpikir kita cara orang dunia, maka cara hidup kita adalah cara orang dunia. Ada orang dia punya berpikir, dia mungkin jengkel, sedih, kesel. Saya pukul aja dia. Awas ya, saya akan pukul dia. Tetapi saudara, kalau ada cara Tuhan, dia mengatakan, oh enggak apa-apa. Ajar Tuhan aku bersuka cita. Saudaraku, beda cara berpikir. Biarkan pikiran kita dipenuhi oleh firman Allah. Supaya cara berpikir kita itu cara berpikir sorgawi. Pemikiran dan tindakan itu tidak terpisah. Saudara, itu kelihatan. Mari kita memusatkan pikiran kita pada hal-hal Tuhan. Itu akan mempengaruhi cara kita mengatur langkah-langkah kita. Cara itu penting, saudara. Orang yang sudah dibangkitkan dengan Yesus, pasti pikirannya berbeda sebab udah bangkit.
Orang yang dibangkitkan dengan Kristus pasti pikirannya berbeda sebab dia sudah dibangkitkan. Sudah dibangkitkan. Kita harus mengerti bahwa cara pikir kita yang lama sudah dikuburkan. Kita kuburkan cara yang lama. Kita ganti dengan cara yang baru. Cara seperti yang Tuhan ajarkan. Saudara dengan saya adalah orang asing di bumi ini. Utusan Tuhan. Saudara taruh, Tuhan taruh. Tuhan taruh mungkin saudara sebagai pekerja di pabrik, di toko, di rumah sakit, nanganin ABC. Tapi semua adalah utusan Tuhan. Tuhan yang memimpin saudara. Itu yang ada. Kita adalah berasal dari tempat yang tinggi. Karena kita sudah bangkit bersama dengan Tuhan. Naik ke sorga di atas. Cari perkara-perkara yang di atas. Itu artinya cari tujuan hidup yang sorga. Tujuan hidup yang kekal, saudara. Dan itu ada. Kita cari itu semua dan pikirkan itu. Pikirkan yang baik. Saudara, mari kita menyanyi satu nyanyian. Saudara, kita pikirkan Tuhan. Kita pikirkan, kita cari Tuhan. Pandanglah wajah Yesus. Pandanglah wajah pandang wajah yang mulia, kemuliaan dunia menjadi pudar oleh sinar kemuliaan. Pandanglah wajah Yesus. Saudara, kita pandang wajah Dia. Oh, pandang wajah yang mulia. Pandang wajah yang mulia. Kemuliaan dunia menjadi oleh sinar kemuliaannya. Katakan sekali lagi. Pandanglah wajah Yesus. Oh, pandang wajah yang mulia. Kemuliaan dunia menjadi pudar oleh sinar kemuliaannya. Saudara, kalau saudara memandang wajah Yesus, kalau kita memandang wajah Yesus, kemuliaan dunia itu menjadi pudar. Kemewahan dunia itu menjadi pudar. Semua menjadi tidak ada artinya. Sehingga saudara tidak tertarik sama sekali dengan kemuliaan dunia. Tapi kalau kita tidak memandang wajah Yesus, saudara akan melihat kemuliaan dunia itu bergemerlapan. Menarik hati untuk dipetik. Menarik hati untuk diambil. Sebab saudara, wajah Yesus, wajah yang sangat mulia. Kita pandang Dia. Oh, pandang Dia. Pandanglah wajah Yesus. Oh, pandang
memandang wajah yang mulia. Kemuliaan dunia menjadi pudar oleh sinar kemuliaannya. Terima kasih Bapa di sorga buat semua yang Kau berikan bagi kami. Kami memahami kami sudah bangkit dari bersama Engkau dalam kebangkitan-Mu. Dan kami sudah bersama dengan Engkau tercatat dalam kerajaan sorga. Dan kami mau memikirkan perkara-perkara yang di atas dengan cara Engkau ya Tuhan. Cara berpikir seperti Engkau berpikir Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Berbicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu. Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu. Di tengah-tengah pandemi yang ada. Biar firman-Mu ini menguatkan. Yaitu mencari perkara yang di atas. Walaupun dalam pandemi. Yang kedua Tuhan. Biar umat-Mu mempunyai cara sorgawi. Cara yang Tuhan berikan. Bukan cara dunia, tapi cara Engkau. Sehingga kami bisa mengerjakan sesuai dengan posisi kami sebagai anak Tuhan. Kuduskan hidup kami, kuduskan jemaat-Mu Tuhan. Biar kami layak di hadapan-Mu. Dan kami tidak berbuat dosa. Tapi kami bertumbuh dalam Engkau. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu terakhir, Menang Besar di Pihak Kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya.